Saya tertarik menanggapi hal ini ya, tapi bukan berarti ingin masuk ke dalam ya polemik di antara mereka ini ya. Ya, kita eh, bukan ikut campur atau apa, tapi saya ada yang tertarik ini tentang masalah eh, kehendak ya, atau kalau di dalam tauhid ini kudrah irodah ya. Jadi untuk memahami hal ini ya kita harus paham apa itu keinginan, ya, apa itu rencana, apa itu kehendak. Ya, jadi ini tiga hal ini berbeda ya, dan mempunyai tiga tingkatan tahapan. Keinginan adalah kemauan diri, ya, yang terbersit maupun yang tertanam di dalam diri. Tetapi belum diolah apa-apa ini, itulah keinginan. Belum ada follow up daripada keinginan itu. Jadi dia masih sebatas keinginan. Itulah yang namanya keinginan. Kemudian ada yang kedua tuh rencana. Rencana ini adalah keinginan yang sudah dilakukan skematik untuk mewujudkan keinginan itu. Nah, ini udah lebih tinggi lagi dia, ya. Jadi dia sudah lebih tinggi lagi. Tadi kalau keinginan ini masih tahap awal ya. Kalau rencana dia udah mulai menyusun ya, dia udah mulai dia buat skematiknya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak adalah otoritas yang hanya mampu ya, yang mampu untuk mewujudkan semua itu. Itulah namanya kehendak. Jadi otoritasnya itu namanya kehendak. Makanya ada istilah ya, manusia berencana tapi Tuhan menentukan. Jadi selain Tuhan ya, termasuk iblis. Iblis ini termasuk ciptaan ya. Jadi selain Tuhan yang namanya ciptaan ya, selain pencipta yaitu ciptaan, itu dia hanya bisa levelnya sebatas sampai rencana. Ya, dia hanya bisa sampai rencana. Tapi kalau sudah mengeksekusi atau mewujudkan ya, melakukan, itu udah otoritas Tuhan. Bahkan iblis sendiri pun ya tidak bisa, tidak mempunyai kehendak ya. Yang mempunyai kehendak itu adalah Allah ya. Jadi yang mempunyai kehendak itu hanya Tuhan ya. Jadi kalaulah seandainya iblis yang mempunyai otoritas atau dia yang berkehendak, berarti ada kekuatan yang setara dengan Tuhan yang di luar Tuhan. Jadi artinya iblis ini adalah setara dengan Tuhan. Padahal dia kan ciptaan. Ya, dia hanya sebatas kemampuan dia hanya bisa menggoda, nggak lebih dari itu. Ya, hanya dia bisa menggoda. Dia tidak mempunyai otoritas untuk berkehendak. Dia hanya ya, makanya di Al-Quran katakan inna syaitana kana dhaifa. Sungguhnya setan ini berarti murid-muridnya iblis ya, termasuk iblis itu kana dhaifa, sungguhnya adalah sangat-sangat lemah ya, lemah dia. Kenapa? Karena dia hanya mampu menggoda, nggak lebih ya. Dia nggak bisa lebih ya. Dia tidak mempunyai kehendak. Kehendak itu hanya punya Tuhan ya. Ya, jadi seandainya seluruh ciptaan alam semesta langit dan bumi menginginkan sesuatu ya,
menginginkan sesuatu, tapi Tuhan tidak berkehendak, itu nggak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya, seandainya semua ciptaan yang ada di langit dan bumi, termasuk malaikat maupun iblis, tidak menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan berkehendak menginginkan akannya, maka itu akan terjadi. Seperti itu dia. Oke. Edis TV mengatakan bahwa penyaliban itu rencana iblis, dan dia kasih tunjuk ayat tadi, Yohanes 8 ayat 42 sampai 44, 1 Korintus 2 ayat 8. Jadi iblis yang merencanakan itu sampai Yesus harus disalib. Saya tadi mau bertanya sama dia. Ada dua pertanyaan saya. Kalau memang iblis yang merencanakan penyaliban itu, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan iblis dulu, baru manusia? Karena yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah iblis. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kau tolong jelaskan secara biblika. Yang tadi pertanyaan saya pertama, yang kedua, kenapa korban hewan baru ada korban manusia?